majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzil jalali wal ikram, sahib at-tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala alajihi al-jisam, kama ashkuruhu ala ni'ami al-idham, wa khasatan ni'matil imani wal islam. ثم الصلاة والسلام على نبينا سيد الأنام وعلى آله السادة الأعلام وأصحابه الأبرار القادة الكرام والتابعين لهم بإحسان مع تعاقبة الليالي والأيام. ثم أما بعد، فأولى ما يفتتح بالكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah karena bisa bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak. Kalau tengok wajahnya, wajah-wajah penuh harap ini, penuh harap masuk surga. Semoga harapan itu Allah berikan. Jadi bukan PHP. Bersyukur kita kepadanya karena kita dipertemukan di salah satu dari rumahnya. Hakikatnya kita di sini tamu, sekalipun di antara kita ada yang pengurus, tapi pengurus rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita mulai dari mediator, fasilitator, motivator, bahkan provokator, masing-masing mendapatkan bagian yang terbaik, pahala yang melimpah. Karena pertemuan ini kita tidak tahu, mungkin dari sini kita mulai tahu apa yang seharusnya kita tahu. Dan mungkin juga dari pertemuan ini azam kita semakin kuat, niat kita semakin tulus, usaha kita semakin gencar untuk mengincar dan memburu pahala Allah Subhanahu wa taala, kemudian rahmatnya yang berbuah surga
di akhirat. Oleh itu saya berterima kasih pula kepada semua pihak yang telah menyebabkan terselenggaranya pertemuan ini. Sebenarnya paling diuntungkan saya, ya, karena teringat pesan seorang ibu kepada anaknya yang kaya raya. Nah, kamu jangan lupa membangun rumah di setiap tempat. Karena ibunya mau wafat, maka wasiat langsung dia anggukkan dan dia terima. Setelah ibunya wafat, baru dia ingat bikin rumah di seluruh tempat. Sekaya apapun, habis juga itu kekayaan. Akhirnya dia tanya-tanya ke para ustadz, jawabannya yang namanya wasiat kalau sudah terima mesti terlaksana. Sampai dia bertemu dengan seorang nenek. Kadang-kadang nenek-nenek itu kadang lebih hebat pula daripada sebagian kita yang ustadz-ustadz ini. Apa kata neneknya? Maksud ayah emakmu itu bikin rumah di setiap tempat adalah ada saudara di setiap tempat. Sebab adanya saudara di setiap tempat sama dengan punya rumah di setiap tempat. Makanya saya datang ke Solo ini, ada saudara di sini, Masya Allah, nginep gratis, makan kata orang Melayu percuma. Bukan cuma-cuma ya, percuma, maksudnya tak bayar. Tapi tidak tahu juga apa dihitung tadi kwitansi, saya tidak tahu yang jelas. Dari semalam makan saya belum ada yang saya bayar. Nah, makan tak berbayar itu kan di rumah kan. Nah, itulah untungnya punya saudara dimanapun. Oleh sebab itu, makanya saya berterima kasih karena saya yang paling beruntung. Antum dapat satu saja, saya sendiri kalau saya dapat banyak, Masya Allah. Terima kasih ya. Ya, sampai jumpa kembali. Andainya tidak ada kelebihan dari pertemuan ini kecuali itu sudah cukup sekali. Tapi tidak apalah. Sampai jam 11 kita berbagi cerita. Mudah-mudahan cerita yang bernilai dan berharga. Sebenarnya kajian ini sambungan kaji yang tadi. Oleh sebab itu tuan-tuan hadir tadi pagi? Enggak. Berarti diulang lagi dari awal. Nah, apa judulnya? Akhirnya mereka menemukannya. Perjalanan hidayah itu bagi sebagian bukan perjalanan yang mudah dan cepat. Bukan karena hidayah itu tidak nampak. Dia tadi saya katakan jernih bak embun, terang bak mentari. Tidak berliku-liku. Sesungguhnya agama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mudah dan memudahkan. Tidak ada rumus sulit menyulitkan. Agama ini kaedahnya adalah at-taysir. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin bagimu kemudahan dan tidak ingin menyulitkan. Ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Allah tidak sedikit pun menjadikan agama ini sulit bagimu. Oleh itu Nabi kita alaihi salatu wassalam ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Tak pernah disuruh memilih di antara dua perkara kecuali beliau memilih yang paling mudah.
Oleh itu kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah, agama kita ini agama yang terang, agama yang jelas, agama yang mudah, dan agama yang sangat besar. Ma'asyiral kiram. Namun karena adanya berbagai halangan dan rintangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, baik dari diri kita sendiri atau lingkungan tempat tinggal kita, atau eksternal faktor lain di luar diri dan di luar lingkungan kita, yang semua itu menyebab penghalang dan penyebab penyebab menjadi penghalang kita mendapatkan dan mengikuti hidayah itu. Oleh itu kita dapatkan kaum muslimin di antara kita hari ini, tadi sudah disampaikan tadi pagi, banyak yang wait and see, tunggu dan lihat. Ada pula yang antipati karena termakan propaganda dan provokasi. Dan ada pula yang ragu untuk mengambil keputusan karena berbagai kepentingan dan pertimbangan. Kepentingan dan pertimbangan yang kadang-kadang tidak penting. Dan ada pula yang Masya Allah terang-terangan mengakui tetapi tetap memusuhi. Benar kaji orang tuh punya, cuman tidak bisa kita terapkan di sini. Dia tahu benar, tapi tidak bisa diterapkan di sini. Loh, benar kok tidak bisa, orang lain kok bisa, kita tidak bisa. Ma'asyir kiram dirahmati Allah. Keadaan ini sebenarnya adalah keadaan yang berulang sepanjang sejarah. Keadaan yang berulang sepanjang sejarah dakwah ini. Ma'asyiral kiram, Nabi kita alaihi salatu wassalam, manusia terbaik. Sah? Manusia terbaik. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya adalah penghulunya anak manusia di akhirat. Tapi saya tidak bangga. Artinya bukan karena bangga, tapi itu pilihan Allah. Kenapa di akhirat? Karena kemenangan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Kedudukan yang hakiki adalah di akhirat. Kalau di dunia ini sementara kita tinggi, tapi di akhirat kita hina dan sangat rendah. Makanya akhirat. Yang kedua, kalau di akhirat antum tinggi, di dunia pun akan tinggi. Tidak ada orang yang tinggi di akhirat kecuali di dunia ditinggikan. Coba cari orang yang dijamin masuk surga, yang hina di dunia. Ustaz, siapa yang dijamin masuk surga? Tidak ada. Orang yang dijamin masuk surga, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina dia di dunia. Hina di dunia. Nah, ragu nampaknya. Nabi mulia apa hina? Mulia. Mulia di dunia. Buktinya sampai ke Solo ada orang yang bernama Muhammad. Walaupun sampai di Jawa Barat tinggal Mamat.
Sampai di kampung saya momek. Nah, itulah. Kadang-kadang di sebagian Melayu bilang mat. Mat aslinya Muhammad. Orang-orang yang bernama ini karena dicintai atau karena dibenci? Karena dicintai. Berarti orang yang dijamin mulia di akhirat, di dunia mesti mulia. Jelas? Baik, siapa lagi? Ayo cepat. Abu Bakar radhiyallahu anhu dijamin masuk surga. Ada yang bernama Abu Bakar di sini? Tunjuk tangan. Enggak ada. Solo enggak ada yang nama Abu Bakar? Hah? Ada, mana? Kenal? Bawa sini. Hah? Di Jakarta? Oh, jauh rupanya. Pokoknya Abu Bakar di mana-mana ada. Orang memilih nama Abu Bakar karena memuliakannya atau menghinakannya? Memuliakannya. Betul kan? Sampai ke Eropa, sampai ke mana-mana ada nama Abu Bakar. Umar radhiyallahu anhu jamin masuk surga. Mulia enggak di dunia? Hah? Mulia. Amirul Mukminin. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi orang-orang yang mulia di akhirat, di dunia pun akan dimuliakan orang. Walaupun dia mati dalam penjara sekalipun. Sah? Walaupun dia mati dibunuh orang yang memusuhinya. Ada yang dijamin masuk surga tapi dibunuh orang? Baru saja kita bilang namanya. Siapa? Umar. Umar syahid. Dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Makanya Umar ketika dia siuman setelah ditikam, besoknya dia bilang, siapa yang membunuh saya? Dikatakan Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dia bersyukur, alhamdulillahillazi ja'ala qatili ghaira muslim. Saya bersyukur ternyata yang bunuh saya bukan orang Islam. Kalau yang non muslim yang bunuh orang Islam, hukumnya yang dibunuh syahid. Apalagi dia sudah dapat gelar syahid sebelum wafatnya. Dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Mulia? Mulia. Walaupun dia mati dalam keadaan terbunuh. Siapa lagi? Utsman radhiyallahu anhu. Mulia. Banyak Utsman di sini. Yang bernama Utsman tunjuk tangan. Rupanya orang masjid ini tidak ada yang suka imamnya. Sahabat Khulafaur Rasyidin nampaknya. Baik. Hah? Apanya? Nama masjidnya Utsman. Siapa pengurusnya? Masya Allah. Subhanallah. Masjid Utsman ini? Bukan. Oh, nama masjid banyak, Masjid Utsman. Masya Allah. Bagus. Berarti karena mulia namanya nama masjid. Kayaknya jarang juga orang yang buruk-buruk perangi yang nama Utsman ya. Oh ya? Kaum muslimin. Mulia lagi. Walaupun dia mati. Mati? Dibunuh juga. Siapa yang bunuh? Khawarij. Aswa'u khalqillah. Seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran tapi dapat gelar seburuk-buruk makhluk. Baca Quran, rajin salat malam, puasa siang, tetapi kata Nabi kalau bertemu saya dengannya saya bunuh seperti Ad dan Tsamud. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang tadi dalam kajian pagi saya katakan berani memilih, berani berubah, mulia. Ayahnya yang lebih berakal, lebih cerdas, tak berani memilih karena ada kepentingan dan
pertimbangan tadi. Sehingga Ali radhiyallahu anhu dimuliakan Allah di dunia dan masuk surga di akhirat. Gimana tidak? Doa setiap namanya disebut dipanjatkan untuknya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi setiap yang mulia di akhirat, yang masuk surga di akhirat, pasti mulia di dunia oleh Allah SWT. Tidak sedikit ulama-ulama yang istiqamah di atas agama dan sunnah. Mereka walaupun dihinakan oleh orang ramai di masanya, tetapi ilmunya dihidupkan setelah perginya. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih, 4 penguasa masa itu karena pembusukan yang dilakukan oleh para pembisik istana waktu itu. Pembusukan gara-gara para pembisik. Makanya jangan kalau tuan-tuan berkuasa jangan angkat pembisik. Angkatlah penasehat. Karena bisik-bisik biasanya bisik-bisik biasanya ya Syekh, bisikan syaitan. Oleh sebab jangan angkat para pembisik, apalagi para buzzer. Ya, buzzer itu apa? Pembuat kegaduhan. Tapi angkatlah para penasehat, para tim ahli, para pakar, bukan orang-orang yang pembisik yang biasanya membuat pembusukan. Jadi pembisik waktu itu Al-Ma'mun mengangkat pembisiknya seorang liberal. Bahasa itu namanya adalah Mu'tazilah. Sehingga dia mengatakan dialah ahlus sunnah yang asli. Dan Imam Ahmad adalah sesat, menyesatkan dan ahli bid'ah. Syekh, ada enggak orang sekarang yang mengatakan yang menghidupkan sunnah namanya ahli sunnah abal-abal? Yang mencampurkan antara sunnah dengan selain sunnah namanya ahli sunnah asli. Ada? Ini ada 2 gelas air. Ini air air tidak asli. Sebab apa? Tidak bercampur. Kalau ini air asli karena bercampur. Betul? Betul? Yang bisa mencampur adukkan antara sunnah dan non sunnah, jangan sebut yang lain, non ya, muslim non muslim, mukmin non mukmin, baik, sunnah non sunnah. Nah, yang mencampur-campur itu original. Jadi kalau antum nanti minta jus original, maknanya jus pakai gula, pakai es, pakai susu, pakai gula, itu original. Tapi kalau tak pakai es, tak pakai gula, tak pakai susu, tak pakai madu, namanya jus campur. Nah, itulah logika yang terjadi hari ini. Nah, itu dulu kaum Mu'tazilah yang dikepalai oleh Ahmad bin Abi Du'ad menganggap Nabi kita, menganggap imam kita Ahmad bin Hanbal atau Hanbali ya? Hanbali mazhabnya. Mazhabnya apa? Atau tidak punya imam ya? Itulah kalian tidak jelas imamnya, siapa yang diikuti. Tidak jelas siapa yang antum ikuti. Siapa? Imamnya siapa? Tidak ketemu? Nanti mereka menemukannya. Imam kita siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum langsung paham hadis Nabi? Lebih hebat dari sahabat? Nah, dulu sahabat Nabi alaihi salatu wasallam tidak semuanya ulama. Tapi Nabi tak pernah mengatakan, kamu belum jadi ulama, janganlah tanya ke saya langsung. Tanya ke Abu Bakar, tanya ke Muaz, tanya ke Zaid bin Thabit. Tapi semua orang bertanya pada
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kan orang mengatakan sekarang beragama harus ikut ulama katanya. Terus Nabi tidak ulama. Nabi tidak ulama. Ini apa makna ulama itu? Hah? Ulama itu jamak alim. Orang alim itu apa namanya? Orang berilmu. Berarti Nabi tidak berilmu. Terus kenapa tidak boleh nanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Harus mujtahid dulu. Di mana syarat mujtahid itu? Karena sebagian besar hadis Nabi, bahkan sebagian besar ayat Quran bisa dipahami oleh siapapun yang paham mendengarkan perkataan. Karena itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, para sahabat dulu langsung ke Nabi alaihissalam. Nah, ini poin pertama, siapapun yang mulia di akhirat pasti mulia di dunia. Nah, Imam Ahmad rahimahullah yang dianggap sesat menyesatkan, ahli non sunnah atau ahli sunnah abal. Apakah gelar ini melekat pada Imam Ahmad? Tidak. Karena bukan Allah yang melekatkannya. Sekalipun dilekatkan oleh manusia dengan surat keputusan. Kan ada kadang surat keputusan. Tonton tahu enggak? Imam Ahmad itu dihukum sesat oleh 70 orang hakim mahkamah tinggi. Satu aja dah cukup ya, apalagi 70 orang. Sebab apa? Karena ketua mahkamah agungnya tadi Ahmad bin Abi Duat Mu'tazilah. Seluruh hakim diangkat dari kaum Mu'tazilah, atau ada kalangan Ahlus Sunnah yang tidak mampu untuk menolak keputusan itu. Jelas? Jadi diputuskan dalam sebuah surat keputusan, banyak surat keputusan bahwa Imam Ahmad adalah sesat menyesatkan. Akhirnya Imam Ahmad justru dialah yang sekarang imamu ahli sunnah bila munaza'ah. Dan Ahmad bin Abi Duat adalah imamnya ahli kesesatan. Jelas? Oleh sebab itu siapapun yang dimuliakan Allah SWT, maka dia insya Allah akan masuk surga. Kaum muslimin. Nah, ketika Nabi berdakwah, karena tadi banyak penghalang tadi, kepentingan dan pertimbangan. Kepentingan ini akibat dari syubhat atau karena syahwat. Akibat daripada syubhat atau syahwat. Syubhat gimana? Mereka terpengaruh oleh propaganda. Syahwat bagaimana? Mereka tidak kuat menghadapi tekanan. Jadi ada orang tidak siap menghadapi tekanan. Di dalam dakwah Nabi alaihissalam, mereka karena tekanan-tekanan dari para pembesar-pembesar, ya, mereka akhirnya tidak mampu untuk mengikuti Nabi alaihissalam dari awal. Tetapi ada mereka yang tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan. Mereka lah yang berani ketika melihat yang hak dan kebenaran, berani menyatakan saya siap untuk berubah dan mengikuti. Siap untuk berubah dan mengikuti. Karena Nabi alaihissalam dia dapat wahyu yang tidak mengandung la ya'tihil batil min baini yadihi wala min khalfihi. Turun dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kebenaran yang tak ada kebatilannya sedikit pun di depan maupun di belakang. Dan diturunkan oleh Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Maka tampillah orang-orang tadi seperti Abu Bakar, kemudian
Umar walaupun agak terlambat sedikit, tapi Utsman dari awal, kemudian Ali radhiyallahu taala, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, dan di kalangan wanita adalah Khadijah radhiyallahu anha. Ya, kedekatan tidak memastikan kita atau tidak jadi jaminan untuk mengikuti. Bukankah Abu Lahab, wa man adraka man Abu Lahab? Man Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Paman Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau yang paling mirip dengan ayahnya. Abu Lahab adalah saudara ayah Nabi yang paling mirip dengannya. Maka dia menjadi syubhat paling dahsyat bagi orang menolak dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Ibaratnya sekarang saya ceramah ini, berdiri paman saya yang paling mirip dengan ayah saya di belakang. La tusaddiqu, oi jangan percaya dia tu bohong tu. Tentu tuan-tuan yang tak kenal saya, ya di musim-musim haji itu, siapa tu yang belakang tu? Pamannya itu. Pamannya aja mendustakan dia, apalagi orang lain. Allah. Kira-kira termakan tak dengan itu? Termakan tak? Itu pasti. Dipastikan itu. Dipastikan. Banyak yang termakan oleh provokasi itu. Pamannya tidak menerima dakwahnya. Berapa banyak hari ini dai ditolak oleh sebagian orang yang tidak mendapatkan hidayah akibat daripada apa? Keluarganya tak ada yang mengaji. Apa sebab? Keluarganya baca acak. Keluarganya tak ada yang dapat ini, tak ada semua, apalagi menjadi penolak dakwah. Maka akhirnya mereka banyak yang pulang lagi ke daerah masing-masing tanpa sempat mendengarkan Nabi SAW. Tetapi ada di antara mereka yang akhirnya Allah berikan hidayah, tapi dengan syarat. Hidayah itu tidak diberikan kecuali kepada mereka yang Allah kehendaki. Nah, Allah menghendaki dapat hidayah, dia mudahkan jalan-jalan hidayah itu. Kalau Allah tutup dan kita tidak ketuk, maka tak terbuka hidayah itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Di antaranya adalah, di antara orang-orang yang berikan hidayah oleh Allah, Allah mudahkan baginya mendengar Nabi SAW. Seperti Amr bin Tufail Ad-Dawsi sampai di Mekah. Dia karena kepala suku di masa jahiliyah dulu, yang paling tinggi adalah yang paling tinggi yang mengatur manusia hari itu adalah kepala suku. Kalau di sini apa istilahnya? Kalau kami datuk-datuk, nenek mama. Kalau di sini tidak ada raja. Baik, kepala suku. Karena dia kepala suku di Daus, di selatan Jazirah, arah ke Yaman, maka disambut pula oleh para kepala. Nah, para kepala Quraisy waktu itu adalah penentang dakwah Nabi SAW. Apa yang mereka bisikkan? Ya Amru, Makkah sekarang tidak seperti dulu. Loh, kenapa? Ada gerakan Wahabi, Apa? Ada gerakan Muhammad Saba. Muhammad itu meninggalkan agamanya, bawa ajaran baru. Dan sayangnya ajarannya ini meresahkan masyarakat, mengganggu stabilitas orang Mekah, dan suka menjelek-jelekkan nenek moyang dan memecah belah umat. Itulah
propaganda orang-orang jahiliyah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut tuan-tuan, propaganda ini masih laku enggak sampai sekarang? Masih layak jual? Masih. Sama. Ajaran baru memecah belah umat, mengganggu stabilitas, intoleransi, tidak moderat, dan seterusnya. Padahal menurut tuan-tuan, mana yang lebih moderat, Nabi atau yang mengganggu dakwah Nabi? Ini tidak ada jawaban. Hah? Nabi. Karena Nabi walaupun menyalahkan mereka, tapi tak pernah membubarkan mereka. Sah? Sah? Nabi nyalahkan apa? Dengan ilmu. Disalahkannya, ayyuhan nas, u'budu rabbakum. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan sesuatu. Mereka merasa terganggu. Apa sebab? Mereka tak mau beriman kecuali harus ada syirik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Taklah beriman sebagian besar mereka kecuali berlaku syirik kepada Allah SWT. Ini yang mereka tidak mau tinggalkan. Akhirnya mereka merasa Nabi SAW suka menyalah-nyalahkan. Ya sebenarnya obatnya kalau tidak mau disalahkan. Nah, kalau tidak mau disalahkan, apa obatnya? Jangan buat salah. Jangan buat yang salah. Jelas? Antum pernah ujian tak? Pernah ujian? Yang kuliah. Kalau jawabannya benar, antum berisau tak? Hah? Tak pernah kuliah saya. Ketika jawabannya benar, antum keluar dari kelas risau atau senang? Senang, tidak ada risaunya. Tidak akan terpikir nanti disalahkan dosen, dapat nilai C, dapat nilai, tidak ada risau. Sah? Tapi kalau sempat banyak salah, banyak salah, baru keluar sudah risau. Ambil apa buku? Apa tadi jawabannya? Sampai robek pula buku di bola balik ini. Ya kan? Habis itu ternyata salah. Mulai lagi mikir gimana cara mendekati Pak dosen ini. Dosen killer pula. Nah, kan di antara dai banyak juga yang killer, kan itu masalahnya. Nah, risau. Tapi kalau antum jawab benar, sesuai dengan yang diajarkan, sesuai dengan yang diperintahkan, sesuai dengan yang dicontohkan, sesuai dengan di SK-kan, sesuai dengan di SOP-kan, perlu risau? Hah? Ada risau. Oleh sebab itu usahakan jangan sampai salah. Nah, gimana caranya antum bekerja tidak salah? Antum kerja di mana? Tidak ada kerja. Saya bagi dia kerja. Nah, belum menikah. Baru satu. Itu kerja tuh, akhi. Kenapa tidak kerja? Ada orang baru tamat kuliah, lamar anak orang, calon mertuanya nanya, kamu kerja di mana? Pak, terus terang Pak, saya melamar anak bapak ini supaya ada kerja. Karena beristri itu kerja. Iya, punya usaha luar biasa rupanya. Nah, atasan rupanya. Baik. Sekarang saya melamar kerja. Boleh? Bila antum bekerja, semua orang bekerja ingin dapat upah atau gaji. Atau ingin dapat untung. Ya tak? Nah, walaupun tidak mendapat upah tapi dapat untung, tidak ada yang tidak mau dapat. Baik. Bagi yang ingin dapat upah, pastikan bahwa dia bekerja karena ada SK. Baik SK tertulis maupun SK non tertulis.
Ya sebagian kalau kerja seperti kalau dengan beliau kerja mungkin tidak pakai tertulis kan? Berarti saya resmi sekarang. Nah, ya saya tunggu nanti transfer gajinya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Setiap bekerja harus pastikan ada SK-nya. Sebab tanpa SK tidak ada hak tuntutan. Jelas? Tidak ada bisa. Semua pekerjaan harus ada SK-nya. Siapa yang bekerja tanpa SK, was-was apa tidak? Was-was tidak? Kira-kira digaji tidak sama bapak ini? Siapa nama sih? Hah? Pak Ari ini diberi gaji atau tidak? Was-was. Makanya orang yang tidak ber-SK bekerja selalu was-was. Ada keraguan dalam hatinya. Yang kedua, kerjakan sesuai dengan yang diperintahkan. Dia suruh jual batik, awak jual, kita jual. Hah? Suruh jual batik, jual keripik. Digaji? Hah? Entahlah, saya tidak tahu. Mungkin dia pemurah sekali ya. Nah, yang jelas antum pasti was-was. Bos saya suruh jual batik, saya jual keripik. Hah? Tambah lagi kalau sempat juga keripiknya rugi pula. Rugi pula. Tambah was-was. Oleh sebab itu, makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang tidak mengikuti dan berbuat salah dalam beramal selalu merasa was-was dan cemas. Jangan-jangan nanti ada yang menyalahkannya. Tetapi mereka yang pastikan mengikuti dengan ilmu sesuai yang diperintahkan, tidak ada rasa was-was dan takut. Ada yang menyalahkan, justru kita senang mendengarkan. Menurut misalnya kan sekarang ini banyak kawan-kawan bertanya, Ustaz, apa hukumnya baca surat Al-Kahfi hari Jumat? Iya kan? Karena sebagian ustaz sudah mendhaifkan hadisnya katanya. Iya kan? Akhirnya ketika kita katakan hadisnya dhaif akhi, marah dia. Hah? Potong Yasin, kemarin Yasin yang didhaifkan, sekarang Kahfi yang apa yang tinggal lagi katanya. Tidak ada gitu. Ya betul ya Ustaz, kalau kita tanya ke ahlinya kita tidak akan marah. Apa sebab? Karena kita mencari yang lebih benar. Baik. Kembali ke kisah tadi. Mereka awalnya tidak punya kesempatan mendengar Nabi SAW. Apa sebab? Karena sudah dipasang sekat-sekat, tembok-tembok yang menghalangi untuk mendapatkan akses langsung kepada Nabi SAW. Apa katanya? Ya Amru, Makkah hari ini tidak aman. Loh kenapa? Muhammad sabah. Dia sudah berubah agamanya. Loh, bukankah dia yang kalian gerar dengan Al-Amin? Iya, tapi sekarang dia tidak seperti dulu lagi. Pada Nabi berubah atau tidak? Tidak ada berubah. Muhammad Al-Amin yang dulu juga Muhammad Al-Amin yang sekarang. Antum punya bukti tidak Nabi tidak berubah? Tidak punya bukti. Bilang aja tidak, biar saya kasih tahu. Nah, banyak buktinya. Di antaranya adalah walaupun mereka menolak dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka masih mengamanahkan barang-barang berharga mereka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tidak dilayani oleh BSI 4 hari saja. Ya kan? Dan mulai nak menarik dana. Bahkan ada yang ngasih tahu saya, Ustaz punya dana di BSI katanya. Awak dana berapa? Boleh ngadu gaji cuma kan. Itu pun baru kredit 2 menit datang debit. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Baru 4 hari. Ini Nabi selama dia berdakwah di Mekah 13 tahun mereka masih mengamanahkan uang dan hartanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti berubah Muhammad? Berubah. Enggak. Tetap Al-Amin.
Makanya tidak sedikit orang yang menentang dakwah kepada sunnah ini. Dia katakan, memang beliau itu begini. Apanya begini? Pikirannya excellent, akhlaknya bagus, cuman kajinya tidak sama dengan kita. Dah aja bedanya. Kajinya tidak sama. Kok bisa tidak sama? Masalahnya satu, ambil tafsir Jalalain, yang satu ambil tafsir jalan lain. Nah, itu aja bedanya. Satu ambil tafsir Jalalain, satu ambil tafsir jalan lain. Nah, itu bedanya. Nah, Amru radhiyallahu taala anhu pertama karena termakan oleh isu dan propaganda. Biasalah, para petinggi itu kan takut berubah kan? Takut berubah. Kenapa? Ada kepentingan, ada pertimbangan. Jelas? Apalagi di musim-musim menjelang 2002. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Mau tidak mau dia harus berjalan di Mekah. Karena tujuannya beribadah. Tidak mungkin berdiam di rumah atau di kemah. Ya tak? Antum kalau ke Mekah, berdiam di hotel terus. Kalau nak tidur di hotel lebih enak, hotel sini lagi, lebih senang sini. Kalau nak tidur di hotel lebih senang di sini. Justru kita nak berjalan, nak berbelanja. Ada juga kan cerek kuning, made in Taiwan, tapi taban belinya di Mekah. Nah, kaum muslim akhirnya dia berjalan, tapi dia sumbat telinganya dengan kapas. Karena dulu tidak ada alat seperti sekarang, headset kan tidak ada, disumbat dengan kapas supaya tidak kedengaran. Karena isu yang berkembang, siapa yang mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan tersapa. Tahu istilah tersapa? Akan terkena guna-guna. Karena mantranya luar biasa. Sehingga melekatlah istilah Nabi kita itu dukun. Nabi kita itu tukang sihir. Nabi itu orang penyair, tukang tenung, peramal, gila, dusta. Masya Allah, lengkap gelarnya. Tapi gelar yang ilegal memang tak akan lama bertahan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Akhirnya Amru bin Tufail berjalan, tak terdengar apa-apa. Antum cobalah berjalan sehari. Ini bagi yang belum pernah tuli ya. Yang belum pernah tuli, coba sumbat telinga berjalan sehari. Rasakan auranya. Ya coba. Ada dulu awal-awal diwajibkan pakai helm naik motor. Ingat tahun berapa? Sampai sekarang belum pakai helm? Sudah, alhamdulillah. Jadi ada bapak-bapak di kampung saya sana. Pas dia sedang naik motor, tiba-tiba naik mobil sana Superban namanya. Sini apa namanya? Angkutan dari kota ke kota itu apa namanya? Angkot. Enggak, dia dalam perkotaan angkot. Ini dari antar kota. Superban, kalau orang Bogor bilang mobil setan. Enggak tahu juga tentunya. Mobil setan. Karena memang larinya seperti orang kesetanan itu. Jadi angkutan itu kan suka kencang. Sampai keluar anekdot, kalau Superban kencang berarti penumpangnya banyak. Kalau mobil Puso kencang berarti kosong. Tahu enggak? Puso tahu? Dan truk. Truk itu kalau cepat jalannya kencang berarti kosong. Jelas? Kalau Superban kalau kosong lambat jalannya karena cari penumpang. Ngompas dulu. Paham? Tapi kalau sudah kencang berarti dah penuh, dah usah lagi di kode-kode, dah kencang dia, pasti dah penuh. Nah. Ma'asyiral kiram. Tiba-tiba hampir terserempet datuk itu oleh Superban tadi. Akhirnya dia jatuh. Datang Pak Polantas. Apa katanya? Untung Bapak pakai helm, Pak. Apa katanya? Kalau bahasa kampungnya lebih bagus ya. Untung peloyangnya. Apa bahasa kita di sini nih? Ya, untung kepala ayahmu gitu. Artinya saking marahnya dia, gara-gara helm inilah saya tidak bisa mendengar gitu. Itulah penyebab saya terkejut tadi.
Nah, jadi mendengar jalan tanpa pendengaran bagi yang belum biasa itu penderitaan luar biasa. Akhirnya apalagi seorang penguasa seperti Amr bin Tufail tadi. Akhirnya dia mulai berpikir. Nah, ini kalau udah mulai berpikir sehat, insya Allah dapat. Insya Allah ditemukan. Apa katanya? Mereka orang Quraisy ini mengatakan Muhammad itu orang gila. Kalau orang gila tidak mungkin mempengaruhi orang sehat. Sah? Tidak kan? Saya tahu kok bicara orang gila. Andainya dia bilang seorang penyair, saya hafal seluruh syair jahiliyah. Karena orang Arab memang hafalannya kokoh, kuat. Nah, andainya dia orang dukun, Hawa dukun besar kata. Karena untuk jadi kepala suku di masa jahiliyah wajib pandai. Woi, kalau di masa jahiliyah, kalau nak jadi kepala suku harus punya ilmu kebal, harus punya mantra-mantra. Tidak tahu antum? Tidak tahu? Tidak pernah jahiliyah antum, itu masalahnya. Nah, jadi harus punya ilmu-ilmu seperti itu. Saya hafal seluruh mantranya. Sihir saya juga hafal. Akhirnya dia buka. Berjalanlah dia. Allah takdirkan mendengar langsung dari Nabi SAW baca Quran dekat Ka'bah. Ini tim persekusi belum sampai ini. Nah, dengar Nabi baca Quran. Kalau tidak salah saya dibaca surat Qaf atau Taha. Misalnya Taha. Lanjutkan. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dia dengar terus. Atau Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al kafiruna hadza syai'un ajib. Yang jelas Nabi baca Quran. Ini direm toga nampaknya. Rem mendadak. Nah, salah sendiri saya. Apa Ustaz jam 11 sudah selesai. Jam setengah 11 pun saya siap selesai. Tidak ada masalah saya. Tes cukup sampai di sini. Oh ada jam di atas. Oh masih ada, aman dong. Baik. Ya kata teman saya, jangankan berhenti, teruskan aja kita bisa, apalagi berhenti. Nah aman. Tidak ada masalah. Izinnya sampai jam 11. Kalau melanggar, ada dendanya. Ya kalau ada denda saya bayar. Saya biasa kok di kelas. Berapa dendanya? Oh gitu. Orang ini dah siap semua nih. Kalau dipoteng dah siap semua. Kayak ala kuliah. Kita patuh saja. Sami'na wa ata'na. Ba'asyara kiram. Dia dengar. Dia bilang ini bukan syair. Dan bukan sihir. Dan bukan mantra. Apalagi ucapan orang gila. Orang gila tidak nyambung caranya. Akhirnya dia katakan ma hadza illa min indillah. Ini tidak mungkin kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia berbaiat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari itu dia pulang, 70 keluarga kakak langsung masuk Islam. Ma'asyarul kiram. Ini apa yang terjadi? Penghalang, tembok yang memisah antara dai dengan umat, kalau sudah dihilangkan, insya Allah menjadi penyebab bagi masuknya hidayah. Karena memang manusia itu pada asalnya suka jalan yang benar, suka jalan yang mudah, suka jalan yang terang. Antum suka jalan yang berliku-liku? Enggak kan? Suka jalan yang bolak-balik? Masuk sini balik lagi ke sini? Enggak. Suka antum jalan yang meragukan? Enggak. Antum suka yang jelas dan meyakinkan. Enggak ada yang lebih meyakinkan kita kecuali wahyu dari Allah Rabbul Alamin.
Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dia masuk Islam. Ma'asyiral kiram. Berarti penghalang utama bagi menemukan apa yang dicari dari hidayah adalah tidak ada akses langsung kepada dai akibat adanya tim provokasi atau tim persekusi. Jelas? Yang kedua adalah karena adanya propaganda dan syubhat yang disiarkan melalui media. Media-media dulu adalah media hafalan dan berita, syair dan qasidah. Mereka sampaikan dalam syair-syair jahiliyah, mereka sebarkan dalam berita lisan kepada setiap kepala kabilah, sehingga mereka pun ketakutan tanpa alasan kepada orang yang dulu mereka bela-belain, yang mereka percayai mendapat yang menjadi orang kepercayaan sekarang dengan isu membawa ajaran baru, membuat-buat agama baru dan memecah belah umat. Akhirnya banyak umat yang tidak mau mendekat, akhirnya menjadi penghalang dan sekat bagi mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, kaum muslimin hatinya mengakui, tetapi karena kepentingan dan pertimbangan tadi, ada yang sama sekali tidak mendapat karena ajal sudah membuat dia wafat. Itulah orang-orang seperti Abu Jahal, orang-orang seperti Ubay bin Khalaf, orang-orang seperti bahkan orang baik seperti Abu Talib, baik secara sosial tetapi buruk secara akidah, sehingga kita tidak bisa berdoa untuknya. Padahal orang terdekat dengan nasab Nabi SAW. Karena Nabi kita katakan, man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tak bisa mempercepat. Makanya nasab, walaupun dianggap sebagai nasab keturunan Nabi SAW, jangankan keturunan, asal muasal Nabi, ya seperti Abu Lahab, kan asal Nabi, ya kan, paman kandungnya, tidak bermanfaat baginya walaupun dekat. Apalagi yang jauh, apalagi yang klaim yang tidak pasti. Nah, ada lagi klaim yang tidak pasti, karena tidak sedikit yang mengaku atau mendaku, tetapi ternyata setelah dibuktikan dengan penelitian, ternyata tidak ada hubungan sama sekali dengan Nabi SAW. Tetapi kalau sabit, maka kita katakan bahwa mencintai Ahlul Baiti Rasulullah SAW harus lebih daripada mencintai keluarga kita sendiri, karena an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Tetapi dengan syarat, tidak mungkin kita mencintai Abu Talib, tidak mungkin kita menghormati Abu Lahab, kecuali mereka yang mengikuti sunnah datuk-datuknya, mengikuti agama Nabi SAW. Jadi ada penghalang akibat propaganda. Nah, siapa yang ingin menemukan hidayah itu, maka cepat-cepat mendekat kepada dakwah yang menyerukan dan menghidupkan sunnah Nabi SAW, sebagaimana mereka dulu yang terhalang mendengarkan, tetapi kalau Allah inginkan akhirnya mereka dekat. Seperti Sumama ibn Uthal Al-Hanafi, ketika tertangkap dan kepala suku dari Bani Hanifah tertangkap dan diikat di tiang masjid Nabi SAW. Setiap hari Nabi menemuinya. Kaifa anta ya Sumama? Dia menjawab, bagaimana kabarmu Sumama? Dia menjawab, ya Muhammad, in qatalta zadam. Muhammad, ingat, kalau kau bunuh saya, kau membunuh orang yang darahnya terhormat. Ingat, Bani Hanifah akan menuntut balas. Menggertak, dia masih terikat itu. Coba bayangkan. Wa in afauta, nah, kalau kau maafkan, maka engkau telah memaafkan orang yang tahu berbalas budi dan jasa. Tapi Nabi SAW tidak langsung. Sampai 3 hari begitu, akhirnya Nabi SAW perintahkan sahabat, lepaskan dia. Setelah lepaskan, macam layang-layang putus dari talinya, dia berlari sekencangnya. Nabi kira dia melarikan diri, ternyata dia pergi tempat mandi dan bersuci. Setelah itu menemui Nabi SAW,
wasallam dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya mereka menemukan juga. Apa sebab? Karena akses langsung. Walaupun tidak diinginkan, karena dia menjadi tawanan, sehingga melihat langsung bagaimana muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana imannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia tahu, ternyata yang selama ini dia dengar ternyata hanya hingar-bingar, hanya sekedar buzzer yang menghembuskan isu-isu yang menyesatkan. Ternyata buzzer sudah ada sejak zaman jahiliyah yang sangat menyesatkan. Tapi setelah dia langsung melihat Nabi, walaupun dalam keadaan terikat, tapi dengan sepenuh hati, tanpa dendam dan kesumat, akhirnya pintu itu pun terbuka. Dan dia pun akhirnya menemukan hidayah dan masuk Islam dengan sukarela. Apa dia katakan? Ya Muhammad, kalau kemarin saya ucapkan ini, kalian kira saya masuk Islam karena terpaksa. Tapi setelah kalian lepaskan, saya masuk Islam dengan sukarela. Bukan ada yang memaksa. Tidak ada kepentingan dan tidak ada pertimbangan. Kecuali saya sudah melihat sendiri bahwa apa yang kau dakwahkan berbeda 180 derajat dengan apa yang didakwakan oleh orang lain. Maksud didakwakan artinya yang diisukan oleh orang lain. Ternyata benar bahwa sesungguhnya isu-isu yang tidak sehat menjadi penghalang orang dapat hidayah. Oleh sebab itu, jangan dengarkan isu, tetapi klarifikasi dan konfirmasi. Karena memang agama ini agama yang menyuruh kita tabayyun. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang beriman, bila datang orang fasik membawa berita, maka lakukan tasabbut, tabayyun, klarifikasi dan konfirmasi. Jangan-jangan nanti karena berita yang tidak sehat kalian menghukum seseorang berdasarkan berita yang tidak sehat tersebut, sehingga kalian menyesal akhirnya. Alhamdulillah, karena waktu sudah sampai dan yang diinginkan pun sudah tercapai, yaitu kita bisa bertemu, saling bertukar senyum, bertukar doa, dan mudah-mudahan persahabatan ini tidak putus sampai di sini. Walaupun saya tak kembali lagi, tapi mudah-mudahan di suatu hari nanti kita bertemu di surga ilahi. Amin ya rabbal alamin. Tak boleh satu pun tak masuk ya. Oleh sebab itu jangan keluar dari jalur dan kerjakan sesuai SK. Kerjakan karena ada SK dan jangan keluar dari SOP yang ditentukan. Insya Allah tak perlu takut bila disalahkan. Karena data dan fakta jelas, bukti fisik ada, sehingga semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf dan terima kasih. Sekali lagi saya berterima kasih karena sudah dibatasi. Nah, kan tidak ada pertanyaan kan? Ya karena sudah dibatasi, tidak ada pertanyaan lagi. Cukuplah, tidak usah tanya. Tanya sama mufti. Ini ada muftinya di sini malah. Jazakallah khairan. Enggak ada. Memang orang sini cerdas-cerdas, pintar-pintar, cepat paham, sehingga tidak perlu lagi ada pertanyaan. Baik, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar karena ingin kita terhormat, derajat kita terangkat, duduk sesaat, menuntut ilmu lebih baik di sisi Allah daripada beribadah selama setahun. Ikuti Daurah Ilmiah Islam di Solo, insya Allah bersama Al-Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Ahad 24 Syawal 1444 Hijriah, 14 Mei 2023 Masehi di Solo. Pukul 6.30 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat. Sebening embun, secercah mentari. Masjid Darul Falah Klego Boyolali. Pukul 9.30 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat.
Masjid Ibadur Rahman, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Akhirnya mereka menemukannya. Ba'da maghrib sampai dengan selesai, Masjid Madinah Islamic Center, Gayam, Sukoharjo. Jangan pernah puas menuntut ilmu. Ditaja oleh Solo Mengaji dan Radio Robbani 91,1 FM. Kajian ini insya Allah ditayangkan di media sosial. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum.